Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa JTV berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa, industri baja merupakan sektor usaha strategis yang punya peranan sangat penting dalam pembangunan dan kegiatan industri lainnya. Wajar dan pantas kalau industri baja ini disebut-sebut sebagai induknya berbagai industri, atau kalau dalam bahasa asingnya Mother of All Industries. Optimis Jatim Bangkit kali ini dengan tema peranan industri baja dalam menggerakkan ekonomi daerah. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber dalam pendalaman tentang event yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan, di mana ini juga merupakan sebuah forum yang mempertemukan berbagai bisnis dan juga lapisan industri. Kita juga nanti akan pendalaman peran-peran industri baja terhadap kontribusinya di ekonomi Jawa Timur. Kita akan ngobrol sesudah kilasan dari redaksi berikut ini. Industri baja memiliki peran strategis sebagai mother of industries yang berproduksi untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan sektor industri lainnya. Berbagai penggunaan bahan baku baja tersebut antara lain untuk sektor konstruksi, alat transportasi, alat berat, elektronik, alat pertahanan, dan lain sebagainya, termasuk untuk pembangunan IKN. Baik pemirsa JTV, tema besar kita adalah peran industri baja dalam menggerakkan ekonomi daerah. Nanti kita akan putar kembali rangkuman dari redaksi tentang agenda besar dan juga kontribusi industri baja terhadap ekonomi di daerah. Saya langsung perkenalkan Anda dengan narasumber dulu aja sambil menunggu kesempatan untuk menampilkan catatan tadi. Yang sudah bergabung dengan kita di studio adalah Ketua Panitia IBF 2022 IISIA Business Forum, Pak Hendri Setiawan. Pak Hendri, selamat datang Pak. Selamat datang. Selamat Apa kabar malam, Pak? Mas Iman. Ya, terima kasih untuk hadir. Lalu ada Direktur Database Industri IISIA, di Indonesian Iron and Steel Industry Association atau IISIA, Pak Bima Karsawijaya. Pak Bima, apa kabar Pak? Baik Pak, selamat malam. Selamat malam. Nggak ada masalah Pak ya, Jakarta Surabaya Pak ya? Aman Pak. Aman. Terima kasih. Lalu ada Insinyur Edi Wiono MSI, Kabid Sarana Prasarana Pengawasan dan Pengendalian Industri Desperindak Jawa Timur. Pak Edi, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Selalu seger Pak ya? Siap. Seger selalu. Baik, kita akan buka kembali agenda dan juga rangkuman di redaksi, dan nanti kita akan kita akan dalami seperti apa agenda IBF 2022 yang diselenggarakan di Jawa Timur. Berikut informasi redaksi berikut ini. Industri logam. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Industri baja memiliki peran strategis sebagai mother of industries yang berproduksi untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan sektor industri lainnya. Berbagai penggunaan bahan baku baja tersebut antara lain untuk sektor konstruksi, alat transportasi, alat berat, elektronik, alat pertahanan, dan lain sebagainya, termasuk untuk pembangunan IKN dan mobil listrik. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian penuh terhadap sektor industri logam, bahkan di triwulan 1 2022, industri logam mencatatkan pertumbuhan 7,9% atau mendekati 8%. Sebelumnya, sektor ini mengalami kontraksi sebesar 0,49%. Sementara itu, realisasi investasi sektor industri logam dasar selama Januari hingga Maret 2022 sebesar 40,18 triliun rupiah. Dengan penggunaan industri baja diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri P2DN dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Di Jawa Timur sendiri saat ini sudah memiliki sejumlah pabrik baja terbesar di Indonesia yang tentunya memiliki kontribusi signifikan untuk pembangunan di Indonesia dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan besi baja impor. Adapun dalam rangka meningkatkan kualitas industri besi dan baja, pada The Indonesian Iron and Steel Industry Association, IISIA akan menyelenggarakan IISIA Business Forum IBF 2022 pada tanggal 1 hingga 3 Desember 2022 di Grand City and Exhibition Center, Surabaya.
Acara pameran industri baja terbesar di Indonesia tahun 2022 ini diharapkan bisa sebagai sarana yang mempertemukan seluruh stakeholder di industri baja, konstruksi, manufaktur, dan infrastruktur untuk bersinergi membangun industri nasional, serta memberikan resolusi atau isu-isu dan tantangan industri baja ke depan. Optimis Jatim Bangkit, luar biasa. Tadi sempat kita tampilkan juga catatan di redaksi dan juga sebuah frase yang menarik perhatian saya adalah Mother of all Industries. Nanti seperti apa konkretnya, saya coba kulik dulu dari narasumber tentang agenda IBF 2022. Indonesian Iron Steel Industry Association Business Forum yang selenggarakan tanggal 1 sampai dengan 3 Desember di Grand City, Pak ya. Kalau Pak Hendri bisa memberikan gambaran seperti apa, Pak? Event seperti ini kan rasanya kayak besar banget gitu ya, dan apalagi industri baja itu cakupannya luas banget. Silakan, Pak. Ya. Jadi kami di IIC ya sebagai asosiasi baja ini merindukan adanya sinergisitas di antara industri di dalam negeri. Apakah itu industri produsen sendiri selaku industri penghasil baja maupun dengan industri-industri pengguna atau asosiasi-asosiasi pengguna. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah Gapensi, Asosiasi Kontraktor, Gapexindo, Aspeknas, ada Real Estate Indonesia, REI, bahkan ada Ikatan Arsitek Indonesia maupun Ingindo Konsultan, dan masih banyak lagi yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya. Di mana di dalam acara tersebut kami akan mengadakan pameran dari produk-produk baja di dalam negeri, sehingga di sini masyarakat termasuk pengguna itu tahu bahwa di Indonesia ini sudah bisa memproduksi baja dengan varian seluas saat ini. Dan diharapkan di dalam event tersebut juga terjadi semacam business matching antara industri produsen dengan pengguna melalui asosiasi-asosiasi yang akan menandatangani sebuah MOU, dan diharapkan memang MOU ini benar-benar bisa diimplementasikan secara teknis di lapangan, tidak hanya sebatas MOU semata, karena selama ini mungkin sudah kita sering dengar bahwa MOU ini kadang-kadang akan sangat sulit untuk diimplementasikan, tapi saya yakin dengan konsep yang kami akan bawa ini, semoga ini bisa diimplementasikan dengan baik, Mas Iman. Karena ini rupanya bentuk forum ya, forum bisnis. Dan tidak hanya sekedar menampilkan pameran dan juga business matching. Pesertanya sangat luas, dari yang perumahan, yang konsumen, sampai dengan produsen. Itu bisa disebutkan, total berapa partisipan yang sudah confirm ikut di event ini, Pak? Oh, kami praktis booth sudah penuh. Jadi partisipan yang ada itu meliputi industri, maupun asosiasi, maupun institusi pendidikan. Ya. Termasuk dari Pemprov Jatim juga akan buka booth di sana, kemudian dari sekretariat bersama Kementerian Keuangan 1, Kemenkeu 1 itu juga membuka booth di sana. Jadi kami berusaha untuk merangkul seluruh stakeholders yang ada di Jawa Timur agar kita bisa memperkuat industri dalam negeri, gitu. Sehingga kita bisa bertumbuh bersama, Mas. Singkat sebelum saya ke Pak Bima dan Pak Edi, gambaran saya selain pameran juga ada semacam kesepakatan yang akan ditemukan di sana, mempertemukan bisnis dengan bisnis. Apakah juga ada format-format dialog gitu, Pak? Karena setahu saya biasanya kalau pameran cuman keliling-keliling lihat barang itu rasanya nggak lego gitu ya. Betul. Tapi ada juga peluang untuk ngobrol, gimana? Ya, jadi setiap jam di sana akan ada sesi talk show, sesi seminar, bahkan kuliah akan ada dilaksanakan di sana dari mahasiswa yang terlibat di institusi pendidikan tadi. Luar biasa. Baik, itu merupakan agenda yang bisa ditandai tanggal 1 sampai dengan 3 Desember di Grand City and Exhibition Center Surabaya, diselenggarakan IICA Business Forum atau IBF 2022. Saya ke Pak Bima dulu karena Pak Bima ini juga dari IIC ya, apalagi berhubungan dengan database, Pak. Kalau bicara soal database ya, database seperti apa, Pak, yang sekarang ini bisa membuat kita tersenyum lah katakanlah. Karena kalau kita dilanda pandemi 2 tahun itu bisnis suram semuanya, mungkin sekarang bisa dikatakan sudah mulai senyum gitu, Pak. Bisa nggak dikatakan seperti itu, Pak, dari by data? Iya, Pak. Jadi industri baja di Indonesia itu konsumsi, Pak ya. Kita bicara konsumsi. Konsumsi baja Indonesia itu terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Nah, sewaktu pandemi COVID, memang ada penurunan, Pak ya. Kita ada penurunan dari harusnya sudah 16 juta ton per tahun,
15,9 kalau nggak salah ya. Kemudian turun Pak, turun ke 15 juta, itu di tahun 2020 Pak ya. Nah kemudian 2021 kita bisa mulai recovery Pak ya. Jadi sudah mulai meningkat 15,5 juta ton per tahun. Nah harapannya di tahun 2022 ini bisa lebih dari 16 juta. Kalkulasi kami 16,2 Pak ya. Nah yang menarik pada saat terjadi pandemi COVID, itu kami mencatat justru produksi dalam negeri itu bisa meningkat Pak. Oke. Iya, jadi setelah kami telaah memang karena pada saat itu terjadi lockdown ya di negara-negara yang biasanya mengekspor ke Indonesia, terjadi kelangkaan. Nah, di situ kita pembuktian Pak bahwa produksi dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke. Pada saat itu produksi bisa meningkat sampai 13 juta. Ya, itu belum pernah terjadi. Nah, dari sini kita muncul optimisme bahwa ternyata ini produk dalam negeri ini tidak kalah dengan produk impor yang selama ini membanjir Pak kalau istilah kami. Karena terus terang banyak produk-produk impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, makanya IBF ini salah satu misinya ya Pak Henry ya. Memang kita ingin kembali menggairahkan Pak produksi dalam negeri ini. Ayo kita membangun kembali dengan kemampuan yang kita miliki Pak. Kita punya kapasitas yang mencukupi. Jadi benar dugaan saya kalau gitu paling tidak bisa tersenyum sedikit lah Pak ya. Meskipun belum tertawa gitu ya Pak ya. Masih panjang sih Pak jalannya. Baik, saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi Nun Sewu, kalau bicara soal industri ini kan juga banyak, apalagi juga baja. Saya juga penasaran bagaimana kegiatan ini, event ini mendorong penggunaan produk dalam negeri sekaligus persentase penggunaan barang-barang dalam negeri itu Pak, TKDN itu. Monggo. Ya, terima kasih Mas Iman. Jadi ya terkait dengan industri, maka dapat kami sampaikan bahwa pergerakan sektor industri ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Jadi secara data bahwa di Jawa Timur ini sektor industri menyumbang kurang lebih 30% lebih terhadap PDRB Jawa Timur. Nah, di antara industri pengelolaan itu ada beberapa memang termasuk baja ini termasuk masuk dalam subsektor industri logam. Nah ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa, kurang lebih di urutan 5 ya, setelah ada makanan minuman, kemudian juga tembakau, kemudian industri kimia, kertas, baru baja. Nah kemudian juga bahwa industri baja ini potensinya Jawa Timur juga cukup lumayan, artinya juga ada ekspor juga. Untuk industri baja ini dari beberapa perusahaan, ada kurang lebih 12 perusahaan yang melakukan ekspor, yaitu ke Cina, USA, kemudian juga ke Malaysia, India. Saya kira itu 5 besarnya. Kalau singkat tadi Bapak mengatakan ada 12 perusahaan yang sudah berkontribusi gitu. Kalau di Jawa Timur sendiri ada berapa perusahaan baja yang kurang lebih catatan kami itu di Jawa Timur ada kurang lebih 117 usaha. Banyak ya Pak ya? Ya. Oke, nanti kita dalami. Kita masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit dan tema besar kita ngobrol-ngobrol soal peran industri baja dalam menggerakkan ekonomi daerah. Kita kembali sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Peran industri baja dalam menggerakkan ekonomi daerah itu tema besar kita, dan di studio bergabung dengan kita adalah Ketua Panitia IBF 2022 atau IISIA Business Forum Bapak Henry Setiawan. Lalu ada juga Pak Bima Karsawijaya, Direktur Database Industri IISIA, dan juga ada Insinyur Edi Wiono, Kabid Sarana Prasarana Pengawasan dan Pengendalian Industri Disperindak Jawa Timur. Saya ke Pak Henry dulu. Pak Henry, sama seperti yang saya katakan pada Pak Edi tadi, ya, apa sih kontribusi dalam konteks kalau kita ikut program pemerintah bahwa kadar komponen dalam negeri itu harus lebih tinggi gitu ya daripada barang-barang impor. Nah, apakah ada semacam tema atau
fokus yang nanti akan dibawa ke sana sehingga betul-betul semangat program pemerintah betul-betul bisa terwujud, Pak? Ya, Tentang jadi TKDN itu. memang semangat ketika kami mengkonsep IPF ini semangatnya adalah P3DN, Mas. Jadi penggunaan produk-produk dalam negeri yang termasuk di dalamnya adalah produk-produk yang mempunyai sertifikat TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Karena seperti kita ketahui bahwa pemerintah sudah mencanangkan untuk menggunakan produk-produk dalam negeri pada proyek-proyek pemerintah yang sedang dijalankan. Nah, namun memang di dalam implementasinya terkadang ada beberapa yang belum efektif gitu. Maka dari itu kami dalam konteks ini semangatnya ingin memberikan penguatan gitu. Nah, karena memang pengawasan di lapangan di proyek itu tentunya tidak segampang atau semudah itu gitu. Sehingga terkadang memang masih ditemukan proyek-proyek pemerintah yang belum 100% menggunakan produk-produk yang seperti diharapkan. Ya. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita semua, bagaimana kita bisa melakukan penguatan dari sisi produsen gitu. Sedangkan dari sisi regulator tentunya juga punya PR juga untuk bisa memberikan pengendalian, pengawasan dalam hal ini. Apa yang dikatakan Pak Hidri barusan mengingatkan saya bahwa semangat untuk menggunakan produk dalam negeri tinggi gitu ya. Apalagi nanti ke depan pemerintah juga sedang menggagas IKN, Pak. Apakah di sektor baja juga punya peran di sini, khususnya industri baja dalam negeri? Ya, jadi kebetulan memang di dalam konsep ini kami mempunyai 3 tema besar, yaitu IKN, kemudian mobil listrik, dan satu lagi pengurangan karbon ya. Oke. Nah, jadi untuk yang industri untuk yang IKN ini memang perwakilan dari otorita IKN itu akan hadir di dalam acara tersebut. Memang kita targetkan untuk bisa memberikan gambaran kepada kita semua pengguna produk baja maupun produsen, karena saat sekarang pun sudah ada anggota-anggota ISIA yang sudah melakukan pemasokan supply kepada proyek IKN tersebut yang sedang berjalan, Mas. Oke. Tentang mobil listrik tadi sempat disebut juga mobil listrik. Apa yang sedang dikembangkan atau mungkin juga sedang digodok di mobil listrik? Ya, di mobil listrik tentunya seperti yang Mas Iman juga ketahui bahwa saat sekarang sudah ada produsen mobil yang sudah membangun industri mobil listriknya di Indonesia, tidak hanya satu tentunya, dan industri dalam negeri diharapkan bisa berperan serta untuk menggunakan produknya di dalam mengaplikasikan di industri mobil tersebut. Ya. Sebelum ke Pak Bima, saya juga nanti exhibit yang ditampilkan apa, Pak? Barang-barang produk atau mungkin juga mobil listrik atau mungkin market-market tertentu atau apa tuh, Pak? Terakhir kami mendapat informasi dari Kementerian Perindustrian bahwa mereka akan mengirimkan mobil listrik satu untuk didisplay di sana. Wow. Sore ini tadi. Semoga memang benar adanya. Iya, Mas. Kalau dari ISIA sendiri, yang ikonik apa, Pak, yang mau nanti jadi starnya di event ini? Kami sebetulnya memang punya banyak produk. Namun demikian produk baja ini kan sangat besar, Mas. Barangnya sendiri sangat besar. Betul. Dengan space yang ada di bawa gelondongan gitu besar-besar. Itu pun kami akan mencoba untuk mengolah sehingga kami akan menggunakan semacam produk yang gelondongan besar itu untuk didisplay di sana. Wow. Oke. Iya. Ya dicoba ini, Mas. Ya. Iya. Kalau saya sebentar ke Pak Bima, saya ke Pak Edi. Pak, kira-kira event ini apakah bisa menjadi semacam penggerak sehingga nanti bisa ikut menjadi leverage atau pengungkit pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi Jawa Timur, Pak Edi? Ya. Saya kira jelas, Mas Iman, ya, event-event seperti ini memang diharapkan oleh pemerintah. Artinya peran serta dari teman-teman di swasta ini kan menginisiasi melaksanakan kegiatan ini dalam rangka yang jelas mendorong untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur khususnya. Nah, ini terkait dengan baja, saya kira ini kesempatan baik dalam rangka untuk mempromosikan industri baja itu khususnya di Jawa Timur. Karena kan ini kebanyakan juga mungkin masih banyak impor teman-teman ini ya. Nah, ini kesempatlah untuk mempromosikan. Berikutnya juga dalam rangka
program mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 untuk percepatan penggunaan produk dalam negeri. Ini juga disambung oleh Ibu Gubernur telah mengeluarkan SE untuk gerakan Bangga Buatan Indonesia. Saya kira ini partisipasi dari teman-teman baja untuk pengadaan barang jasa di pemerintahan. Bicara soal kebanggaan, Pak, jadi saya kalau di kepala saya ini kebayang di Jawa Timur tuh industri baja ya di Mojokerto gitu Pak ya, yang di sana dengan dikelola oleh kawan-kawan KMB gitu ya. Ada nggak Pak industri baja lain di Jawa Timur yang betul-betul jadi sebuah kebanggaan di Jawa Timur? Itu mana saja Pak? Ini saya tidak catatan ini kalau ada KPA-nya nama-namanya ini ada. Nama-namanya kan agak unik juga ya ini, Mas Iman. Ini ada beberapa ya, kita ada utama yang besar-besar ini, ada PT IMR ARC Steel, kemudian ada Ispat Indo, kemudian Tunggal Jaya Steel, kemudian ada Gunawan Dian Jaya Steel, Jatim Taman Steel, kemudian ada Jindal Stainless Indonesia, Prima Logam Lestari, PT Asindo Raja Prima, PT Rajalu dan Rajalu. Ini beberapa perusahaan-perusahaan yang sebesar yang ekspor ya. Tapi kalau yang kecil-kecil mungkin masih banyak lagi kalau datanya. Karena saya orang Mojokerto jadi cuma nempel kepala cuma KMB, Kencana gitu. Sunrise Steel gitu aja Pak. Oke, saya ke Pak Bima dulu. Pak Bim, saya frase mother of all industries. Ini menarik Pak, karena saya tahu baja itu mulai dari panci sampai atap itu pasti ada gitu Pak. Ya, itu mungkin dari perspektif IICA sendiri, mother of all industry itu gimana sih Pak? Ya, jadi istilah itu kan bukan muncul baru-baru aja Pak ya. Itu sebenarnya memang baik secara di industri baja sendiri ya, maupun di kalangan luar, termasuk dari akademis pun memang menyetujui Pak ya, bahwa title itu ditempelkan ke industri baja. Jadi pengertian steel is the mother of all industries, memang pengertiannya bahkan dimulai dari sejarah industri itu sendiri Pak. Kalau boleh saya sedikit ke belakang ya Pak ya. Jadi industri itu kan revolusi industri Pak ya. Kita tahu lah ya, revolusi industri abad 18 Pak. Munculnya mesin uap. Masih mesin uap, produksi massal gitu ya. Kan? Kemudian kereta api. Nah, pasti baja kan Pak ya. Kalau nggak ada baja nggak mungkin ada revolusi industri. Jadi itu revolusi industri 1.0 Pak ya, mekanisasi. Semuanya memang bermula dari ditemukannya tanur baja. Waktu itu Bessemer ya, itu salah satu teknologi yang sekarang sudah nggak eksis, tapi memunculkan itu Pak. Jadi bagaimana bisa mengolah dari besi menjadi baja. Nah, begitu banyak manfaat. Nah kemudian industri 2.0, 3.0 sampai 4.0 sekarang ya. Jadi ke elektronik ya kan, produksi massal, kemudian ke internet Pak ya sekarang ya. Itu semuanya tetap nggak lepas dari baja. Nah itu adalah kata kunci tadi Pak, mother of all industry. Kalau saya tarik kembali pada IKN Pak, data yang dihimpun tim redaksi bahwa katanya sih ada kebutuhan baja untuk membangun IKN itu sekitar 9,2 juta ton kalau. Nilainya kalau dihitung-hitung sekitar 150 triliun itu. Kontribusi industri baja Jawa Timur sendiri seperti apa Pak? Mungkin ada angkanya Pak? Jawa Timur itu kalau data kami kurang lebih sekitar 20-25% Pak ya, dari total proyek IKN. Bukan Pak, konsumsi baja di Indonesia. Jawa Timur nasional ya. Jadi kalau 16 juta Pak ya, 16 juta ton, Jawa Timur itu kira-kira 3,5 sampai 4 juta ton. Jawa Timur Pak ya. Nah, kan angkanya sangat besar Pak. Bisa sekitar 35 triliun sampai 40 triliun ya kalau harga baja 10.000 lah Pak ya. Nah, ini sebenarnya karena IKN ini juga kan lokasinya kan sedikit banyak dekat juga dengan Jawa Timur Pak ya. Jadi kita berharap juga nanti bisa berkontribusi Pak Edi. Jadi kebutuhan baja tentunya sangat banyak ya, 9,2 juta itu kita untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan Pak ya, KIPP, kemudian
kota IKN-nya sendiri itu kan sampai tahap kedua Pak, Ya. 9,2 juta. Harapannya itu tidak hanya disuplai dari Jakarta ya, karena memang pusatnya di Jakarta, Banten dan Tangerang ya, Bekasi. Tapi Jawa Timur ini kan juga tadi Pak ya sudah disebutkan, Pak Edi nyebutkan banyak sekali industri, Betul. mulai dari yang peleburannya ya, menghasilkan baja tulangan sampai kepada baja ringan ya Pak. Nah itu sebenarnya sangat potensial untuk nanti ikut membangun IKN. Iya, iya. Sektor baja dalam negeri juga sempat dihantam dengan kabar dan maraknya produk-produk dari luar negeri, Pak. Dinamika seperti itu nggak terelakkan, apalagi pasar global. Bagaimana industri baja di dalam negeri untuk bertahan sekaligus bersaing dengan kondisi persaingan seperti itu, Pak? Iya Pak, jadi memang situasinya sangat tidak mudah Pak ya, karena hantaman impor itu sudah menurunkan Pak utilisasi. Utilisasi rata-rata nasional industri baja itu di bawah 50% Pak. Ya. Sekarang sudah mulai meningkat Pak ya, tahun 2021, 2022 meningkat ya, ada progres ya. Tapi kelihatannya memang perlu gerakan-gerakan seperti ini Pak untuk meningkatkan P3DN ini. Ya. Karena kalau enggak permasalahan impor ini kan dialami oleh seluruh Produsen seluruh atau dunia, seluruh Pak. lini, betul, seluruh betul, dunia betul, Pak. betul. Jadi ada pembanjirnya impor karena memang ada kelebihan kapasitas sehingga memang Indonesia harus bangkit Pak. Dari sudut pandang konsumen, Pak, pasti orang akan milih harga yang bersaing, Pak ya. Kemudian bagaimana IICA menggalakkan konsumen dalam negeri untuk lebih bangga dan menggunakan barang dalam negerinya, Pak? Ada strategi apa, Pak? Apakah pameran ini cukup gitu? Tentunya pameran ini tidak cukup. Oleh karena itu, pameran itu di dalamnya itu dibuatkan MOU. MOU dengan asosiasi pengguna. Oke. Antar asosiasi, jadi asosiasi produsen IICA dengan asosiasi pengguna. Di mana diharapkan asosiasi pengguna seperti konsultan itu ketika merancang satu proyek itu bisa memberikan spesifikasi produk itu yang semangatnya P3DN ada di dalam P3DN tadi, termasuk dengan spesifikasinya. Kita meyakini bahwa produk dalam negeri ini semuanya memiliki standar SNI yang benar. Oleh karena itu diharapkan konsultan ini bisa sesuai dengan arahan semacam itu. Termasuk di dalam hal ini kontraktornya juga demikian Mas Iman, melalui asosiasi kontraktornya. Gitu. Jadi asosiasi konstruksi. Jadi termasuk kami itu ingin menyampaikan kepada asosiasi pengguna bahwa produk baja dalam negeri ini sudah comply, sudah sesuai dengan standar aturan termasuk SNI gitu. Jadi sehingga inilah yang patut dipakai, digunakan gitu. Ya. Kalau soal harga, Pak, saya kembali pada konsumen. Kalau konsumen nggak pasti milik, iki regane pira-pira Bang, golek sing murah ae gitu ya. Iya. Sebetulnya Mas Iman saya mau nyampaikan sekali lagi. Yang dirugikan adalah konsumen akhir. Kok bisa? Produk yang dibandingkan harga murah dengan mahal ini tidak apple to apple. Oke. Saya kasih contoh di baja ringan. Di baja ringan harga satu batang misalkan 100.000. Ya tebalnya berapa? 0,75. Oh. Ada satu produk lagi yang harganya cuma 87.000, 85.000. Oke. Ngomongnya tebalnya 0,75 Mas Iman. Kenyataannya tidak seperti itu. Penurunan ketebalannya, persentasenya jauh lebih besar daripada selisih harganya, sehingga pada akhirnya yang dirugikan konsumen akhirnya. Belum lagi kalau terjadi gagal bangunannya roboh dan sebagainya. Jadi ingat ya, saya pernah beli satu batang selonjoran untuk Acer ya, beton cor-coran, katanya 10 mili gitu ya. Ternyata saya skikmat, ternyata nggak sampai 10 mili gitu ya, cuman 0,7, 0,8. Baik, obrolan ini nanti malah berkembang kemana-mana gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini merupakan sebuah dialog dan sekaligus diskusi untuk Anda, sekaligus menandai kalender tanggal 1 sampai dengan 3 Desember, ada event besar IBF 2022 yang diselenggarakan di Grand City. Kalau Anda di sektor konstruksi, Anda di sektor perumahan, atau barangkali juga Anda sektor rumah tangga yang membutuhkan plat baja ringan atau apapun lah dalam konteks metal, Anda bisa memanfaatkan peluang untuk bergabung di event ini di Grand City tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2022. Kita kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit sesudah informasi berikut. Tunjuk
Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, peran industri baja dalam menggerakkan ekonomi daerah. Ada Pak Hendri Setiawan, ada Pak Bima Karsawijaya, dan juga Pak Edi Wiono yang ngobrol-ngobrol tentang IBF 2022. Sebelum saya kembali ke Pak Bima dan juga Pak Edi, saya penasaran Pak, ada nggak target pencapaian di event ini Pak ya? Karena biasanya kalau pameran rumah itu ada target sekian M gitu ya, tapi kalau di sini apakah ada target angka uang rupiah gitu Pak? Jadi begini, Mas Iman, untuk khusus industri baja, event akbar seperti IBF ini baru yang pertama kali di Indonesia diadakan. Jawa Timur tuan rumahnya? Di Indonesia. Wow. Iya, di Indonesia belum pernah ada selama ini. Jadi Kok bukan di Jawa Jakarta Timur. Pak pilihannya? Kenapa Jawa Timur? Ya, karena kami semangatnya membuat Jawa Timur ini sebagai hub ke Indonesia Timur, Asik. Mas Iman. Termasuk tadi yang dikatakan Pak Bima di IKN tadi. Ya, nah jadi karena memang baru pertama kali diadakan, jadi kami itu ingin membawa semangat untuk mari kita bersama-sama menggunakan produk dalam negeri. Nah, ya, terkait dengan pertanyaan Mas Iman tadi dalam hal Target pencapaian? Target pencapaian ini karena ini tadi terkait dengan proyek, Mas Iman. Proyek ini kan Long term? long term. Bisa jadi jadwalnya belum tentu kebutuhannya hari ini. Kebutuhannya mungkin masih 6 bulan lagi, 3 bulan lagi, 8 bulan lagi. Sehingga transaksi itu tidak bisa dipetik hari ini. Tapi kemungkinan dipetiknya baru beberapa bulan ke depan. Oke. Tapi yang penting dalam hal ini adalah para pengguna produk itu tahu bahwa baja inilah yang seharusnya dipakai dan dibeli gitu, karena ini sesuai dengan standar. Edukasi, semangat edukasi itu yang lebih ingin ditonjolkan, Mas Iman. Tentunya dari para produsen itu juga berharap jualan, tapi mereka paham semua bahwa jualannya tidak bisa on the spot saat itu. Jualannya mungkin beberapa waktu ke depan. Oke. Karena ini sudah ada pertemuan business matching sehingga menuainya nanti beberapa bulan ke depan. Baik. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, namanya edukasi Pak, gitu ya. Kalau kita bicara soal konsumen itu pasti kalau murah gitu ya. Tapi ternyata juga ada misi yang besar lagi bahwa kita harus menyita produk Indonesia atau produk lokal, produk dalam negeri. Apa yang dilakukan oleh Disperindak sendiri untuk mengelola dan memanage semangat itu supaya kita betul-betul kembali semangat bangga menggunakan produk baja dalam negeri? Monggo Pak. Ya, saya kira pemerintah ini sudah komit ya dengan apa untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Ini dengan tadi kami sampaikan ada instruksi Presiden, arahan Presiden bahwa pemerintah ini harus membelanjakan anggarannya 40% dari anggaran belanjanya itu untuk dibelikan untuk produk dalam negeri. Yeah. Ini saya kira sudah komitmen. Nah, berikutnya dalam untuk mendorong para pelaku usaha ini tentunya kita akan menyiapkan para pelaku-pelaku ini dengan melakukan pembinaan tentunya terkait dengan bagaimana membuat produk secara standar nasional Indonesia, sehingga ini produk-produk ini bisa mampu bersaing di dalam bersaing dengan produk dari impor. Karena memang kita akui Mas Iman bahwa baja ini juga masih ada beberapa yang kita yang impor, ya tentunya dari Cina, kemudian juga dari Oman, kemudian juga dari USA, kemudian dari Vietnam. Ini ada beberapa yang masih kita impor. Nah, harapannya dengan tadi disampaikan oleh Pak Hendy bahwa dengan promosi ini paling tidak mengenalkan, kemudian juga sebagai edukasi untuk mengenalkan kepada konsumen bagaimana konsumen cerdas untuk memilih bahwa produk-produk lokal ini sebenarnya juga kandungannya juga tidak kalah dengan produk-produk impor. Saya kira ini kami dari pemerintah ya sangat mengapresiasi ya kegiatan seperti ini. Saya kira itu, Mas. Saya ke Pak Bima. Pak Bima, ini ada juga beberapa pemirsa JTV yang juga sudah mengirimkan WA kami. Meskipun saya tidak meng-announce atau mempublikasikan nomor WA JTV, tapi nampaknya nomor kami sudah dikenal dan ada yang sudah masuk. Banyak juga yang tertarik untuk bergabung. Apakah ke Pak Hendri atau Pak Bima untuk daftar mau join atau memang sudah close ini Pak booth-nya? Gimana sih Pak formasinya? Ini Pak Hendri atau Pak Bima yang jawab? Ya. Monggo. Nggak apa-apa Mas Iman, nanti bisa dikasih kontaknya ke kami. Kami masih ada sisa 2 atau 3 booth lagi. Tapi anyway kami nanti coba akan carikan dengan IO
supaya bisa kami akomodir kalau memang diperlukan. Ya. Spesifik produk atau apa Pak yang bisa join? Tidak, Mas Iman. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ada juga produsen perawatan mesin yang khusus baja, itu juga ikut berpameran. Jadi memang yang ada relasinya dengan baja yang memang kami fokus untuk bisa ajak bergabung. Mungkin industri rumahan yang produksi panci itu kan boleh Pak? Oh iya, barangkali. Ya, kalau pancinya bukan dari aluminium, kemungkinan masih boleh. Karena ada panci yang dari aluminium juga. Ya. Kalau mau kontak ke panitia, kemana ini Pak aksesnya? Ada nomor telepon yang bisa di-share? Ada ke Bu Mega. Oh gitu, Bu Mega. Waduh, ini kontaknya Bu kalau Mega. Nanya ke Bu Mega harus lewat saya berarti ya? Iya, Karena nomornya Bu Mega di saya gitu. Oke, saya izin ke Bu Mega nanti kalau saya share boleh ya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung dan bersama-sama kita memanfaatkan bertanya. Di pameran ini apa bisa dapat harga lebih murah? Beli baja ringan dari pasaran, Pak Ratno. Ini yang tadi saya mau sampaikan. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena kami para partisipan itu mayoritas memberikan harga khusus selama transaksinya di tempat pameran di Grand City besok. Oh gitu. Ya. Jadi end user bisa mendapatkan harga bagus atau mungkin juga mereka bisa, punya proyek semua, gitu. semua, tidak hanya end user, apa itu kontraktor itu semua bisa mendapatkan harga yang bagus. Bayangan saya pameran ini besar gitu ya, skala perusahaannya ikut juga besar. Bagaimana memberikan perhatian atau porsi pada pelaku-pelaku UKM? Apakah ada stand-stand dibuat untuk pelaku UKM, Pak? Kami punya di depan Grand City seperti Mas Iwan ketahui ada halaman parkir. Itu kami juga menggunakan laman parkir itu untuk para UMKM. Kami dialokasi Pak ya? Betul. Oke. Kami bekerja sama dengan HIPMI Kimdo untuk menggait UMKM untuk ikut di pameran di depan. Oke. Iya. Jadi agar ini ada kebersamaan. Iya. Semangat untuk bangkit ya Pak ya. Bangkit mendongkrak ekonomi Jawa Timur. Baik, saya juga manfaatkan ke Pak Bima. Pak Bima, karena Anda pegang data, saya juga pasti menduga bahwa Anda punya data tentang kendala gitu ya. Kalau bicara soal kendala industri baja di Indonesia atau Jawa Timur secara spesifik, itu apa toh Pak? Ya mungkin yang pertama tadi sudah kita sempat bahas ya Pak. Persaingan luar negeri gitu ya. Persaingan impor. Jadi itu dumping ya Pak mereka itu Pak? Ada beberapa modus Pak ya. Jadi yang pertama dumping itu yang paling berbahaya. Kemudian circumvention Pak. Circumvention itu artinya produk baja yang masuk itu menggunakan kode HS Pak ya. Harmonized system yang tidak seharusnya. Oke. Jadi pengalihan kode HS Pak ya. Ada modus seperti itu. Tujuannya motifnya adalah untuk mendapatkan insentif dari negara pengekspornya. Oh, oke. Jadi circumvention. Nah itu kalau eksternal Pak ya. Nah kalau internal saya kira memang masih, tadi udah singgung Pak Henry juga ya. Jadi memang ada kaitannya dengan barang-barang yang masih diminati ya, tapi tidak ber-SNI. Nah ini kan perlu kita lakukan edukasi Pak. Karena nanti larinya, tadi belum sempat disinggung Pak ya, larinya kan ke safety Pak ya. Kita sudah sering dengar itu baja ringan yang roboh gitu Pak ya. Kemudian kalau terjadi gempa juga struktur bangunan banyak, kerusakannya itu parah Pak. Padahal sebenarnya kalau menggunakan SNI dan tata cara membangun SNI yang menggunakan bajanya benar, kualitasnya juga benar, korban jiwa itu bisa dicegah, minimalisir. Oke, baik. Saya ke Pak Edi. Pak Edi nyun sewu, Disperindak pasti punya program dan dengan fakta-fakta di lapangan pasti juga punya agenda. Mungkin ada semacam edukasi atau melindungi, Pak. Karena kita tahu bersaing itu luar biasa. Dengan open market seperti ini kan pasti persaingan luar biasa. Ada strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk melindungi industri baja dalam negeri? Ya, jadi yang pertama begini Mas, untuk regulasi impor ini memang kebijakan ada di Kementerian Perdagangan ya. Jadi terkait dengan impor tadi, maka sebenarnya kami sudah kebijakan pemerintah pusat, Kemendak dalam hal ini dengan Kemendak melalui Permendak nomor 25 tahun 2022 ini kan untuk aturan impor, maka ini melalui persetujuan impor. Jadi tidak bisa serta-merta teman-teman ini melakukan impor. Kemudian kalau dari sisi kami, saya kira tetap kami akan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan SNI-nya ya, saya kira untuk supaya ini bisa bersaing dan tadi juga dari aspek teknisnya juga
menjadi aman. Saya kira itu kemudian juga kalau terkait dengan apa namanya untuk pasarnya, saya kira kita juga bisa melakukan apa kebijakan perluasan hubungan dagang lah dengan luar negeri melalui perjanjian-perjanjian, juga melalui promosi-promosi. Kemarin antara yang tadi dilaksanakan oleh teman-teman ini luar biasa. Ini ada izin, ada WA dari pemirsa juga yang juga penasaran. Di kabupaten kami sudah dibangun smelter. Mengingat ini peluang usaha yang prospektif, apakah ada kerjasama dengan perusahaan yang ada di Jawa Timur, Pak? Ya, saya kira itu salah satu terobosan kemarin ada pembangunan smelter di JP, di kawasan industri JP ya, di Gresik. Itu dalam rangka mendukung juga untuk apa namanya percepatan atau peningkatan ya produk-produk yang berbasis baja. Oke. Saya kira itu. Ya. Baik. Nanti kita coba baca lagi beberapa WM belum terbaca karena sempatnya juga masih banyak yang muncul gitu ya. Karena ada beberapa yang saya infonya agak mencar-mencar ini ya. Di kabupaten kami ternyata ada susulan Kabupaten Kalsel ya. Betul? Kabupaten Kalsel? Oh. Mana ini? Nggak jelas. Baik, nanti kita dalami coba. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit dengan tema besar tentang industri baja ya. Jadi kontribusi peran industri baja dalam menggerakkan ekonomi daerah. Kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa JTV, kita masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit. Pak Edi, saya masih bersama Anda. Pak Edi, sebentar. Ada harapan apa, Pak, dari pemerintah provinsi terhadap produk besi baja Jawa Timur supaya betul-betul bisa ikut aktif dan partisipasinya lebih besar dalam menggerakkan ekonomi Jawa Timur? Pak Edi, silakan. Saya kira harapan kita bahwa industri baja di Jawa Timur itu harus terus didorong karena di pertumbuhannya, karena ini merupakan pendukung dari pemenuhan kebutuhan bahan baku di industri-industri di Jawa Timur, untuk di industri baik industri kecil maupun industri lainnya yang berkembang di Jawa Timur, sehingga ini tetap harus didorong terus untuk pertumbuhannya, dan juga mungkin juga harapan kami untuk IKM-IKM di Jawa Timur pun juga turut berkontribusi ya terhadap apa namanya rantai pasok untuk kebutuhan industri di Jawa Timur, juga peran industri kecil ini juga ditumbuhkan. Oke, Pak Bima, mungkin ada ekspektasi dari pemerintah. Pemerintah harus begini loh, mungkin dari isi apa, Pak? Ya, ini sebenarnya terkait juga salah satu kendala, Pak, yang dihadapi, Pak. Jadi industri baja ini kan sedang ada effort meningkatkan daya saing, Pak. Betul. Daya saing kita harus compete, Pak, ya, terutama dengan produsen dari luar negeri. Nah, salah satu yang kami lihat dan rasakan itu perbedaan harga energi, Pak, ya. Karena industri baja itu cukup banyak menggunakan energi listrik, energi gas, ya, gas alam. Nah, itu kalau di luar negeri ya, harga gas itu bisa sangat kompetitif, Pak. Bisa antara 2-3 dolar per MMBTU, sementara di kita ini kan baru saja kita mendapatkan kebijakan harga gas ya 6 dolar, Pak, ya. Tapi sebelum itu harga gas itu sangat-sangat mahal, Pak. Bisa sampai 8-9 dolar per MMBTU. Nah, ini yang kami coba sampaikan juga supaya harga khusus ya untuk industri baja 6 dolar ini bisa diteruskan. Karena memang setelah kita kaji memang itu ada multiplier effect, Pak, ya. Jadi produksinya juga meningkat. Kemudian yang kedua ketersediaannya, Pak. Karena gas ini ternyata kan ketarik ke banyak sektor juga ya. Ekspor juga, kemudian ke sektor yang lain. Sementara industri baja ini kami yakini industri dasar kan, Pak, ya, yang sebenarnya harusnya disupport pemerintah supaya bisa mendukung sektor-sektor yang di depannya lagi, Pak.
Ada apresiasi dari Bu Rati di Kediri. Terima kasih Bu Rati sudah mengirimkan WA. Produk baja Jawa Timur, semoga tambah maju, jangan kalah dengan luar negeri. Terima kasih Bu Rati untuk menyemangati kami. Lalu ada yang memberikan perhatian juga pada, kalau mau datang Pak, harus ada cover charge nggak ya? Oh, enggak ya? Bebas. Bayar Pak, tetap bayar. Transportnya bayar, kalau naik online bayar. Parkir kalau buat dari sini bayar. Tapi kalau masuk ke arena pameran, free Pak ya? Free. Gitu. Saya yang mengoreksi Pak Henry. Jadi apakah mau join pameran, mau kalau mau ke pamerannya bayar ya, transportasinya bayar gitu. Atau kalau naik kendaraan pribadi pakai parkir. Lalu ada juga yang ini bertanya, serapan tenaga kerja Pak. Karena saya tahu bahwa sektor usaha itu pasti juga butuh tenaga kerja kan. Gimana Pak sektor usaha, serapan usaha tenaga kerja? Ya, tentunya kalau industri baja memang tidak bisa dibandingkan dengan industri padat karya yang lain seperti alas kaki, tekstil. Itu tentunya lebih padat karya. Betul. Tapi setidaknya industri baja ini mempunyai multiplier effect yang sangat-sangat luas kepada industri di rantai pasok di bawahnya. Oke. Seperti industri baja ringan, itu kami bisa mempekerjakan begitu banyak aplikator. Di Jawa Timur aja mungkin bisa di atas 10.000 tenaga kerja aplikator yang memasang produk-produk baja ringan di rumah-rumah tinggal itu Mas. Jadi kita melihatnya tidak bisa sepotong di industrinya saja, tapi kita melihatnya itu sampai ke bawah, multiplier efeknya ini tadi. Pak Tono, terima kasih untuk perhatian Anda bertanya tentang itu. Pak Tono sudah saya sampaikan pada panitianya. Kembali ke pameran Pak IBF gitu ya. Mungkin ada seruan Pak supaya acara ini sebagai yang pertama Jawa Timur yang terpilih dan harus sukses gitu. Monggo Pak Hendrik. Monggo, seluruh masyarakat Jawa Timur hadir untuk bisa menyaksikan industri baja kita, terutama baja produk dalam negeri yang kita banggakan ini. Mengenal produk, kemudian ada dialog, ada juga peluang untuk beli dengan harga khusus. Beli dengan harga khusus. Ada games-games kah Pak? Ada kuis-kuis, ada. Kuis-kuis ya. Lalu ketemu dengan rekan-rekan Pak mahasiswa dan perguruan yang terlibat? Betul. Iya, kami melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi di Surabaya. Mereka praktek apa? Praktek ngelas, praktek merangkai jembatan atau gimana Pak? Nah, tadinya memang mau demikian Mas. Cuman sayangnya tempatnya tidak memenuhi. Grand City. Betul. Baik. Pemirsa, tandai kalender Anda tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2022 ada event besar dan Jawa Timur terpilih untuk menjadi tuan rumah. Event yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia namanya IISIA Business Forum ya. Anda bisa manfaatkan. IISIA ini adalah The Indonesian Iron and Steel Industry Associations atau bahasa gampangnya Asosiasi Besi dan Baja Indonesia. Anda bisa akses sekaligus bergabung dan siapa tahu Anda dapat harga bagus. Terima kasih Pak Hendri untuk rawuh ke studio kami. Terima kasih. Pak Edi, terima kasih untuk rawuh. Dan Pak Bima, selamat menikmati Surabaya Pak ya. Mudah-mudahan sukses Pak pamerannya. Terima kasih pemirsa, Optimis Jadi Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku percaya kesedihan ini akan berakhir. Cobaan pasti berlalu atas izinnya. Cinta yang kan menguatkan jiwa-jiwa yang telah rapuh. Doa-doa baik yang kita panjatkan, kita harus percaya rencana indah yang untuk kita.